Apa Umi? Terima kasih, Bapak. Eh, Mohon maaf, ada kendala sedikit. Eh, untuk terkait dengan peta konsep tadi, berarti boleh kalau nggak ada hubungannya, seumpama nggak ada hubungannya, boleh disendirikan gitu, Pak ya. Oh ya, boleh. Eh, Terus kemudian yang kedua, untuk tugas yang kedua, itu berarti ada hubungannya dengan yang kemarin, terus judulnya tetap yang kemarin itu, Yang yang PJBL analisis itu. maksudnya ya, tugas Terima kasih, PJBL Bapak. maksudnya kan? Ya, betul. Ya, betul, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi untuk tugas PJBL ini, Bapak Ibu melanjutkan yang kemarin. Judulnya apa, tinggal dilanjutkan. Misalnya, Pak Mukhlisin kemarin judulnya apa? Coba. Kalau saya kemarin itu judulnya perbedaan anak-anak dalam melaksanakan sholat doa kunut itu, Pak. Lupa Oh, sehat ada yang untuk kuno, ada yang enggak, sistemnya maksudnya gitu ya? perbedaan anak-anak terhadap doa kunut itu, Pak. Nah ya, maksudnya ada yang kunut, ada yang enggak, apa perbedaan bacaannya? Betul, ada yang kunut dan ada yang tidak itu, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini nanti misalnya pada tahap kedua, Pak Mukhlis itu cari kenapa muncul perbedaan. Tapi ini secara literatur. Nah, Pak Mukhlisin cari sumber-sumber yang menyebutkan, oh iya ada hadis yang menyatakan kunut, oh ada hadis yang menyatakan tidak kunut misalnya, kan begitu. Kemudian pendapat Imam Madhab, mana yang menyatakan itu perlu kunut, mana yang menyatakan tidak harus kunut. Nah, ini kan berdasarkan literatur berarti. Ya, berdasarkan kajian pustaka, studi literaturnya. Nah, itu berarti melanjutkan tahap kedua setelah kemarin Bapak Ibu mengambil tahapan pertama. Nah, tahap pertama kan Bapak Ibu menentukan judulnya kan, identifikasi masalahnya apa. Oh, masalahnya kunut. Oh, kenapa muncul perbedaan? Oh iya, secara literatur memang ada dasar yang dipakai untuk orang kunut. Ada dasar yang dipakai untuk tidak kunut. Nah, kan begitu. Tuh. Gitu Pak Mukhlisin ya. Ya, terima kasih, Bapak, penjelasannya. Oke. Monggo Bapak Ibu, silakan. Yang ditanyakan, yang terkait PJBL juga boleh. Mungkin kemarin sudah menentukan judul, terus sekarang ini gimana? Oh, boleh, silakan. Bu Binti, silakan Bu Binti. Setelah itu nanti Bu Ifrohah, gitu ya. Ya Bapak, terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan untuk masalah apa tadi yang tugas analisa bahan ajar. Bukan yang tugas itu berapa Pak yang literatur tadi loh. Tugas Oh, tugas ketiga. PJBL berarti. Ya, tugas PJBL. Yang pertama tadi kan mengeksplorasi penyebab masalah. Itu kan menguraikan berbagai kemungkinan penyebab atau mendeskripsikan penyebab dengan berbagai literatur. Ya, Berarti itu di dalamnya itu mencantumkan misalkan hadis-hadisnya atau ayat-ayatnya atau betul. bagaimana. Ya, Nah, seperti itu. Atau hanya mengatakan menurut misalkan menurut mazhab Imam Syafi'i kemudian diberikan apa referensinya betul. atau hanya dengan kata-kata kita seperti itu. Ya. Terus kemudian yang tugas ketiga selanjutnya itu apa Pak? Yang tadi yang nomor dua ini belum saya belum begitu. Oh ya, jadi gini, yang sekarang ini kan Bapak Ibu semua pada apa tahap kedua kan sekarang ini. Bapak Ibu sekarang ini kan pada tahap kedua. Apa? Tahap kedua itu adalah mengidentifikasi penyebab masalah berdasarkan literatur. Itu untuk modul kedua. Nanti modul ketiga, Senin, nah itu mengidentifikasi penyebab masalah berdasarkan fakta-fakta yang di lapangan. Nah, yang sekarang ini adalah literatur. Nah,
tadi yang ditanyakan Bu Binti itu berarti apakah menyebutkan apa itu misalnya ayat atau menyebutkan hadis atau menyebutkan pendapat iya. Jadi Bapak Ibu eksplorasi misalnya tadi contoh yang terkait dengan kunut ya. Itu mana fakta-fakta yang dianggap apa ya menjadi penyebab munculnya perbedaan. Oh, ternyata memang ada hadis yang menunjukkan Rasulullah itu kunut sehingga ini dipakai oleh orang yang kunut. Nah, sebutkan hadisnya gimana, kemudian rujukannya itu diambil dari mana, kitab apa, ya. Ditambahkan juga misalnya pendapat para imam mazhab yang menyatakan misalnya subuh itu ada kunutnya. Nah, dicantumkan rujukannya, ya, itu dan juga teks mungkin kitabnya ya bunyinya bagaimana agar memang itu menjadi lebih valid ya, lebih terpercaya. Nah, jadi dicantumkan apa itu teksnya, bunyinya dan juga dicantumkan rujukannya. Nah, setelah tahap kedua ini selesai, minggu depan kalau nggak salah Senin itu Bapak Ibu baru masuk ke tahap ketiga yaitu eksplorasi penyebab tapi berdasarkan lapangan. Berdasarkan lapangan itu berarti kondisi yang ada di masyarakat yang apa melaksanakan perbedaan kunut itu bagaimana kondisinya. Begitu Bu Binti? Ya, Bapak. Kemudian kalau misalkan ini kan tadi sudah ada jadwalnya untuk menyetorkan hasil tugasnya. Kalau misalkan kita melewati batas atau jam yang telah ditentukan itu bagaimana, Bapak? Ya, kalau yang melewati satu dua nggak apa-apa. Kalau yang melewati satu kelas ya kebanyakan nanti. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu usahakan sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalnya ada yang karena kebetulan ada gangguan sehingga kemudian terlewat, ya enggak apa-apa. Yang penting tidak sampai melewati apa ya batas hari. Usahakan sampai tidak melewati batas hari. Itu. Kalau misalnya ada yang memang benar-benar terpepet, ya Bapak Ibu bisa menyampaikan eh, apa ke saya misalnya karena alasan tertentu sehingga harus melewati itu ya silahkan gitu ya. Itu cukup ya Bu Binti. Selanjutnya Bu Ifroha. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Yang saya tanyakan yang pertama adalah analisa bahan ajar Bapak. Kan ada 3 peta konsep, kemudian kata yang sulit ya Pak, yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah meresu materi esensial. Pak, hanya materi esensialnya itu Pak yang. Oh ya. Yang kedua tentang PJBL. PJBL kemarin kan saya ngambil Pak judulnya karena bingung kemarin salah. Suaranya bisa lebih kencang lagi Bu Ifroha. Kurang Ya, ini. kemarin kan saya pertama mengambil judul tentang kesadaran melaksanakan sholat Bapak. Ternyata itu tidak sesuai karena yang dibahas ataupun yang diambil harus materinya. Betul. Yang saya ganti dengan profesi zakat mal. Itu kalangan masyarakat itu mengeluarkannya kan kadang nggak ada kesadaran diri untuk mengeluarkan ketika zakat malnya sudah mencapai nisab. Dan itu saya ambil dari materi agama kelas 6 zakat mal. Nah, yang saya tanyakan begini Bapak, untuk PJBL berarti kita melanjutkan dari modul 1 sampai modul 10 itu ya Pak, berkesinambungan gitu. Berarti otomatis sudah tidak boleh ganti judul. Ya, ya, oke. Ya, yang sudah. pertama, jadi yang judul pertama itu dilanjutkan.
Jadi setiap melaporkan PJBL itu kita membuat satu analisa gitu ya Bapak ya. Ya, ya, betul. Ya, ya. Baru nanti yang modul 2 kita menganalisa tentang tadi yang literatur itu tadi. Ya, ya. Yang bawahnya itu kosong ya Bapak ya. Ya, ya. Jadi gini, Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama tadi pertanyaan tentang materi esensial gitu, Ibu Ifroha ya. Oke Bapak. Nah, materi esensial itu, Bapak Ibu, apa sih yang ditulis di materi esensial gitu ya? Yang dituliskan itu adalah, sebentar, kemarin tuh mana ya? Hmm, mana kemarin? Sudah saya download itu. Kisi-kisi ya, kisi-kisi. Hmm, oh ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti silakan dibuka di sini. Kisi-kisi ya, kan sudah dapat ya kisi-kisinya. Ini eh Bapak Ibu lihat ya, ini kan kisi-kisi ada seberapa banyak soal itu ya. Nanti di bagian materi Quran hadis ya, kalau nggak salah lah ini. Nah, ini kan tentang apa? Konsep tafsir takwil lah. Nanti berarti yang Bapak Ibu tuliskan di materi esensial ya tentang tafsir takwil. Nah, itu ya, itulah. Bentar. Nah, jadi misalnya ini nomor eh kalau ini kan tentang apa ini ya? Tentang kodok kodar itu materi apa ya? Akhlak, akidah kan ya. Nah, ini nanti di sini ya. Mulai nomor 60 ini kan nah nanti Bapak Ibu tuliskan di situ ya. Ini tentang tafsir takwil, kemudian muhkamah mutasyabihat. Nah, kan gitu. Kemudian tafsir maksur dan birra'yi. Ini nanti yang Bapak Ibu tuliskan di materi esensial ya. Materi yang sulit misalnya nih, misalnya yang sulit kok terkait dengan muhkamat dan mutasyabihat ya Bapak Ibu tuliskan ini. Kalau yang sulit cuma satu aja gimana Pak? Ya jangan satu lah minimal itu kan ya dua atau tiga lah kan gitu ya. Ini KB-nya aja ada empat. Minimal ya empat harusnya. Masing-masing KB satu kan gitu ya. Ya pantas-pantas ya kan gitu. Bu. Ya. Nah setelah itu materi esensialnya ini kita lihat sampai nomor 70 kalau nggak salah kemarin saya cek lah ini kan. Tentang nah ini kan tentang anak yatim ini ada di bagian di KB berapa saya lupa nanti Bapak Ibu lihat. Nah, kalau ini kan sudah IPK, ini kan tentang perangkat pembelajaran ya. Itu ya. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu mengajunya materi esensial ke sini, itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan selanjutnya PJBL. Jadi begini Bapak Ibu, kan semuanya ada 10 modul ya. 10 modul itu kan dibagi dua kalau nggak salah ya. Yang 6 modul itu adalah pendalaman materi mungkin ya profesional yang 4 modul itu pedagogik kalau nggak salah lah ya tapi nanti coba cek lagi. Nah untuk yang profesional itu tugasnya PJBL, yang pedagogik itu PBL. Nah PBL itu judulnya terkait dengan problem pembelajaran, misalnya motivasi anak yang rendah, kurangnya pemahaman anak terhadap materi X. Nah itu nanti kan penyelesaiannya dengan metode ya dengan media yaitu problem based learning. Nah, yang PJBL ini adalah Bapak Ibu mengembangkan materi bahan ajar. Contoh tadi Pak Mukhlisin
Itu nanti kan dieksplorasikan tentang hadis-hadis kunut, ayat-ayat apa, hadis-hadis yang terkait atau penjelasan Imam Mazhab terkait dengan kunut dan tidaknya, ya. Nah, itu yang akan dieksplorasi pengembangan bahan ajar, pengembangan materi ajar. Memang yang paling banyak itu fikih ya kalau dibuat judul PJBL, tapi bisa juga contoh yang lain. Ya, misalnya apa? Pemahaman tentang kodok dan kodar. Mungkin di kalangan Bapak Ibu itu di masyarakatnya ada yang memahami kodok dan kodar itu berbeda. Itu bisa juga diangkat sebagai apa? Masalah. Nah, gitu loh. Yang banyak kan memang fikih, misalnya awal Ramadan, itu kan juga banyak perbedaan, ya. Atau tentang apa ya? Tadi ukuran tentang mungkin seandainya sekarang ini misalnya ada problem tentang haji. Nah, haji ini kan harus nunggu sekian puluh tahun. Nah, akhirnya ada orang yang berpendapat, ya sudah umroh saja itu sudah cukup. Nah, itu kan misalnya coba dicari, ada nggak materi yang memang mendukung itu misalnya. Nah, itu namanya nanti pengembangan bahan ajar, pengembangan materi. Ya. Nah, jadi mulai modul 1 sampai 6 yang profesional itu nanti selesai. Saya itu judul baru lagi terkait dengan PBL. Judulnya beda. Jadi sekarang itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Coba mana tadi? Oh ini. Eh, contoh. Nah, jadi ini ya kan ada 6 tahap ini ya. 6 tahap itu pertama ya identifikasi masalah ini. Ya, sudah dilakukan Bapak Ibu kemarin. Yang kedua itu adalah ini penyebab masalah berdasarkan literatur. Minggu depan yang ketiga ini penyebab masalah berdasarkan realitas. Nah, ini sudah ada kisi-kisinya nanti Bapak Ibu bisa mencari ya. Kemudian modul selanjutnya yang keempat itu menganalisis penentu ya, penentu penyebab masalah. Akar penyebab masalah utamanya apa? Itu. Nah, nanti modul kelima Bapak Ibu menentukan solusinya apa. Yang keenam, yang terakhir itu menentukan rencana aksi. Dan jadi sampai tahap 6. Nah, nanti modul ketujuh itu modul tentang pedagogi itu sudah judul yang baru lagi tentang PBL. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Gimana Bu Ifroha? Sudah bisa dipahami? Bapak Matur suwun sudah jelas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu yang lain ada? Sudah cukup? Kalau saya cukup ya tinggal Bapak Ibu melanjutkan Bu Arfi kegiatan. tanya nih Bu, Pak. Bu Ya, Arfi gimana? mau tanya Bu Arfi. Ya, silakan Bu Arfi. Ya, monggo Bu Arfi. Bu Arfi di unmute Bu Arfi. Halo, sudah bisa Bu Arfi? Nggak bisa dengar saya nih. Halo?
Ya, Pak Fatur Rahman, Ya, silakan. Pak. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tanya, Bapak. Ya, Kan kemarin saya akan mengangkat tentang perbedaan sholat tarawih, jumlah rakaatnya. Apa nanti ketika pada materi hadis itu atau harus ditampung, dimunculkan ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya? Misal Pak, dalam PJBL-nya. pada yang tahap sekarang ini ya. Nggih, nggih, nggih. Ya, ya, pada tahap yang kedua ini kan mencari penyebab perbedaan berdasarkan literatur. Jadi cari mungkin yang menggunakan yang sholatnya 8 rakaat itu, oh ini dasarnya, oh Nggih, ini pendapat imamnya, oh ini mungkin dasar-dasarnya yang lain yang dia jadikan sebagai rujukan. Yang sholatnya 23, oh ini hadisnya, oh ini pendapat imam mazhab siapa. Nah itu yang nanti Bapak Ibu cari. Nah, gitu. itu nanti apa harus hadis sahih atau hasan bisa, Bang? Misal dari rujukannya. Ya, yang tidak bisa itu kan doif, Pak. Heeh, nggih, nggih. Hasan bisa nggih. Bisa. Terus yang kedua, Pak, apa ada ketentuan berapa paragraf yang untuk analisisnya dalam materi ini? Itu kalau nggak Mas, salah di sana ada, jadi begini. Ini kan berarti ada misalnya terkait dengan sholat tadi ya, sholat nggih, raweh. nggih, Berarti kan nggih, ada kelompok yang mendasarkan kepada sekian rakaat, ada kelompok yang nggih, mendasarkan sekian rakaat. Berarti kan ada nggih, minimal dua kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok ini kan bisa saja lebih dari satu paragraf. Kalau itu memang hmm, misalnya paragraf pertama itu yang kelompok 8 rakaat ya, mungkin dia mendasarkan kepada ayat Quran, hadis, ya kan? nggih, nggih, Paragraf berikutnya berdasarkan kepada para imam madhab atau dari apa fikihnya siapa misalnya gitu. nggih, Ya. Demikian juga yang kelompok 23 mungkin ada dasar yang sumbernya nakli gitu ya, yang ayat Quran maupun hadis misalnya. Kemudian yang berikutnya itu berdasarkan pendapat imam madhab. Nah, minimal itu dua masing-masing minimal loh ya. Kalau dua kita paragraf, berdasarkan pengelompokan itu. Ya. nggih, Tapi boleh juga misalnya lebih dari dua silakan. Yang penting kan paragraf itu kan berisi satu pokok pikiran, gagasan utama. Ya, gagasan utama yang pertama tadi apa? Oh, intinya di situ terkait dengan dalil-dalil naklinya. Nah, sedangkan paragraf nggih. berikutnya itu yang terkait dengan pendapat para ulamanya. Nah, mungkin paragraf ketiga bisa saja Bapak Ibu tambahkan sebagai kesimpulan keduanya atau penguatnya, kan gitu misalnya, kan gitu. Ya. Berarti dari rujukan warna hadis kemudian aja ijma kias niku nggih. Ya, ya Bapak Ibu silahkan itu dicari sesuai dengan permasalahan masing-masing ya. Kan mungkin ada yang mendasarkan kepada ijma qiyas, ada yang memang Nggih, langsung nggih, dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah kan gitu. nggih, nggih. Ya. Nggih, terima kasih ya Pak nggih, sampun kemawon. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Arfi tadi gimana Bu Arfi? Ya, rendahnya keterlibatan siswa pada kegiatan infak gitu ya. Kemudian problem dalam memahami infak dan sedekah. Ya, nanti begini. Intinya itu kalau solusinya itu adalah pada pengembangan materi bahan ajar, maka itu masuk kepada PJBL. Kan gitu. Tapi kalau solusinya itu Bapak Ibu itu menggunakan metode mengajar,
ya, atau media pembelajaran, itu nanti lebih kepada problem based learning. Misalnya ini judulnya problematika siswa dalam memahami infak dan sedekah gitu ya. Yang dimaksud seandainya ini terdapat apa ya, perbedaan di kalangan anak-anak itu, seandainya ya, seandainya ini kan ada yang menganggap infak dan sedekah itu nggak penting. Oh, ini dasar-dasarnya misalnya. Oh, ada yang menganggap infak dan sedekah itu sangat penting, sehingga ada juga yang sangat sekali suka infak sedekah sampai kemudian yang harus dia pakai dia berikan orang misalnya. Nah, ini kan berarti perlu pengembangan bahan ajar supaya bisa dipahami sebenarnya infak dan sedekah itu seperti apa. Itu loh. Jadi kalau solusinya itu adalah pengembangan materi bahan ajar, maka itu bisa masuk di PJBL. Tapi kalau misalnya problematika ini dengan cara menggunakan media pembelajaran, dengan cara menggunakan metode contoh atau keteladanan, itu nanti masuknya problem based learning. Begitu, Pak Ibu. Ya. Jadi ini nanti ukurannya dilihat di bagian akhir. Akhir ini nanti solusinya pengembangan materi bahan ajar atau penggunaan metode atau media. Kalau solusinya pengembangan bahan ajar materi, ya itu bisa masuk PJBL. Ya, ini kan bisa saja misalnya tadi ya problematika siswa dalam melaksanakan sholat taraweh, misalnya gitu kan, misalnya tadi ya. Nah, itu problemnya dimaksudkan soal jumlah rakaatnya. Nah, kan gitu. Nah, ini juga sama. Ini yang dimaksud ini apa? Apakah mereka memahaminya itu infak ada yang wajib, ada yang enggak, ada yang sangat wajib fardu ain, misalnya ada yang tidak atau sebaliknya kan gitu. Nah, kalau itu arahnya maka eksplorasi pengembangan bahan ajar itu bisa dilakukan. Itu Bu Arfi dan Bapak Ibu semuanya. Gimana? Seperti tadi itu kan problematika siswa dalam pelaksanaan kunut. Nah, itu kan bisa saja dipahami anak-anak, oh ini ada yang melaksanakan, ada yang tidak, kan begitu. Sama dengan tadi problem melaksanakan apa infak dan sedekah. Nah, problemnya apa? Problemnya itu kalau dia eh, tidak bisa memahami dan untuk supaya paham, kemudian dengan cara apa media yang digunakan diperbaiki, metode diperbaiki, lah itu namanya nanti masuk PBL. Tapi kalau misalnya problematikanya itu terletak kepada perbedaan pemahaman, gitu ya, yang saya tuh memahami sedekah itu harus diberikan kepada kelompok ini, tidak boleh kelompok yang lain misalnya. Kemudian kelompok yang lain itu, oh sedekah itu bebas kepada siapa lah, itu nanti baru bisa masuk pengembangan bahan ajar. Itu ya. Pak Hafid, Pak Hafid, Bu Hafid loh, Bu Hafid loh ini ya. Bu Arfi gimana Bu Arfi? Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mengenai PJBL ini, saya eh, mengambil judul masalah pemahaman yang kurang mendalam tentang definisi dan tujuan zakat fitrah. Karena selama ini saya memerhatikan siswa-siswa itu banyak yang kurang memahami kalau zakat ini sebenarnya kan wajib. Jadi ada beberapa itu bagi mereka hanya sekedar yang penting mengeluarkan gitu saja, Pak. Nah, ini kalau di langkah selanjutnya di ini bagaimana Pak? Mohon petunjuknya seperti itu. Oke, judul lengkapnya Ya, gimana judul apa lengkapnya? judulnya? Ya, Pemahaman yang kurang mendalam tentang definisi dan tujuan zakat fitrah. Karena mereka asal mengeluarkan zakat tanpa memerhatikan tujuannya itu apa, tanpa memerhatikan berapa yang harus dikeluarkan, gitu loh Pak. oh ya ya ya. Iya Iya. itu
menurut saya bisa juga ya, bisa juga. Karena nanti Bu Hafidh itu kan akan mengeksplorasi materi secara lebih mendalam, secara lebih lengkap. eh, Seandainya itu memang belum ada di materinya. Tapi kalau sudah ada loh ya di bukunya, kan nggak ada yang dikembangkan. Yang dikembangkan ya berarti cara mengajarnya yang kurang tepat. Nah, kan gitu. Ya, Oh, berarti bagaimana Pak? Apa pengambilan judul yang kurang tepat? Apa harus ganti judul apa bagaimana? iya. Jadi itu tadi kalau misalnya yang dimaksud itu adalah karena materi yang ada itu dianggap Bapak Ibu belum lengkap yang ada di buku gitu ya misalnya, yang itu kemudian menimbulkan praktek yang tidak sesuai, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya di situ sudah ada petunjuk besarnya berapa, tujuan yang disampaikan itu ke siapa aja sudah jelas, tetapi anak-anak yang nggak paham, berarti kan cara mengajarkan kita yang perlu dibenahi. Nah, kalau itu ya tidak bisa. Itu. Tapi kalau tadi misalnya, oh iya, ternyata saya lihat di sini itu belum ada materi yang mengarahkan berapa siapa saja yang bisa menjadi sasaran. Misalnya begitu. Nah, berarti bisa gitu loh. Kalau misalnya selama ini anak-anak itu prakteknya asal aja ngasih ke siapa, asal ngasih. Misalnya begini, misalnya ya. Sekarang ini kan apa ya, yang juga kemarin menjadi perbincangan itu kan tentang panitia. Panitia itu kan Iya, harus ada SK apa kan gitu ya. Nah, itu bisa kalau ya. itu. Ya. Berarti itu Pak, penyalurannya Iya, yang penerima, harus panitia dibetulkan. penerima itu loh, panitia penerima. Panitia penerima dan menyalurkan itu kan sekarang katanya harus ada SK dari lembaga mana kan gitu yang diakui oleh pemerintah. Nah, itu bisa. Karena kan belum ada materi yang spesifik itu di materi pembelajaran. Gitu loh. Itu bagaimana Pak? Judulnya hmm, eh, Ya mungkin judulnya judulnya ini legalitas apa itu panitia penerimaan dan pembagi zakat fitrah di musola misalnya atau di kampung atau di masjid kan gitu. Itu. legalitas panitia penerima Panitia zakat fitrah penerima di dan kampung. penyaluran zakat di musola dan masjid misalnya begitu. Mohon maaf Pak, saya ulangi lagi. Legalitas panitia penerima dan penyaluran zakat fitrah di kampung begitu ya Ya, Pak? Atau misalnya di begitu. musola gitu. Ya. Berarti ini kalau saya ganti judul lagi tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu seandainya ya misalnya pada tahap kedua ini nanti ada evaluasi dari dosen kemudian oh ini judulnya harus begini ya Bapak Ibu itu diberikan pilihan diminta untuk merevisi atau melanjutkan resikonya kalau melanjutkan kan ya tidak sesuai gitu ya kalau merevisi ya Bapak Ibu masih ada waktu kan baru 2 tahap kecuali kalau sudah tahap keempat itu mau merevisi kan terlalu banyak karena 4, 5, 6 kan sudah separuh. Tapi kalau masih tahap kedua ini masih mungkin Bapak Ibu mau merevisi. Itu. Itu ya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Gimana? Masih ada Bapak Ibu? Apa Wais? Bu Istin, silakan Bu Istin. Mic-nya, mic.
Waktunya tinggal 3 menit ya. Mohon bisa Oke. lebih singkat. Mohon mohon infonya untuk peta konsep tadi tertinggal masuk Zoom. Oh ya, peta konsep itu Bapak Ibu susun Terima kasih. sampai pada tahap yang paling akhir ya, detailnya. Misalnya ini ya. Tadi sudah saya kasih contoh ini misalnya ya. Nah ini. Jadi misalnya pada KBS itu kan ada materi tentang Al-Quran. Nah di situ kan ada pengertian pengertian B, karakteristik ayat, ya kan? Nah, nanti di situ ada pengertian tuh, ada secara harfiah apa, secara istilah apa. Nah, ini disebutkan di sini apa pengertian secara harfiah, secara istilah apa. Jangan hanya misalnya sampai ini tok. Nah, sampai ini tok. Nah, tanpa ada penjelasan harfiah itu apa, istilah apa. Jadi harus sampai pada detail akhirnya, ya. Itu ya, betul. Oke. Berarti harus jelas sampai akhir nggih, Iya, Pak? nah kalau misalnya Bapak Ibu hanya pengertian harfiah istilah, lo ini apa? Pengertian harfiahnya apa? Istilahnya apa? Ya. Jadi Bapak Ibu itu kan diminta bikin peta konsep itu supaya nanti kalau ingin mempelajari lagi itu mudah gitu ya. Itu ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Ya. Sudah cukup Bapak Ibu atau masih ada? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Nggih. Untuk tugas PJBL-nya itu, Pak, kita tetap menggunakan template pada modul 1 atau bagaimana, Pak? Loh, modul 2, Bu. Modul 2 kan ini. Ah, Ya, yang kemarin kan sudah mengerjakan, Pak. terus, Kemarin kan sudah mengerjakan pada identitas masalah. ya. Terus kemudian yang kedua kan kita mengerjakan eksplorasi penyebab masalah Betul. berdasarkan literatur. Ya, ya. Nggih. Ya. Nah, itu untuk upload di apa itu? Di tugas itu menggunakan template di PJBL di PJBL yang pertama kita tinggal melanjutkan mengisi untuk poin 2 Oh iya, gitu saja, tinggal Pak. melanjutkan Oh yang iya. kedua ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Bu. Ya, gimana Bu Ifroha? Nggak kedengaran suaranya ini. Misalkan nanti di tengah-tengah perjalanan terus ada kendala, bisakah menghubungi Bapak lewat WhatsApp atau Oh ya, ya, ya. Ya, bisa nanti beritahu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, sepertinya ini harus segera diakhiri sebelum ditutup otomatis ya, karena setelah ini mau ketutup ini ya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu dimudahkan semuanya selalu ya sampai akhir.